Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan sosialisasi dari program Guru Penggerak. Tapi sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Heri Sukanto. Saya adalah calon Guru Penggerak angkatan 4 dari SMK Prasajaran Pati, Jawa Tengah. Oke. Bapak Ibu, dari program Guru Penggerak itu sebetulnya program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi ini merupakan program pemerintah di mana nanti tujuannya adalah nanti diharapkan guru-guru ini nanti bisa mendapatkan kompetensi lebih di bidang akademik maupun non-akademik. Tetapi sebetulnya program ini menurut saya itu jauh harapannya lebih besar dari itu. Akan tetapi program ini nanti dilaksanakan selama kurang lebih 9 bulan. Tetapi saya sampai saat ini baru melaksanakan sekitar 3 bulan. Ada beberapa modul yang akan dipelajari dari program Guru Penggerak. Modulnya adalah ada 3 modul besar. Tetapi sampai dengan saat ini kami baru mempelajari modul 1 saja. Di mana modul 1 itu terdiri dari 4 subbab. Yang pertama adalah tentang filosofi pendidikan nasional dari Ki Nusantara. Yang kedua adalah nilai dan peran dari Guru Penggerak. Kemudian yang ketiga adalah visi Guru Penggerak. Dan yang keempat adalah budaya positif. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah filosofi pendidikan nasional dari Ki Nusantara. Jadi kita tahu bahwa Ki Nusantara itu adalah suatu tokoh nasional yang berperan penting dalam proses pendidikan di Indonesia. Hingga beliau dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, dari filosofi beliau itu karena sangat menarik sekali, maka diangkat dalam Guru Penggerak ini karena begitu pentingnya dari dasar inisiasi beliau dengan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah kita nanti akan mempelajari mengenai dasar pendidikan Ki Nusantara. Itu yang pertama adalah menuntun. Jadi filosofinya yang pertama itu adalah menuntun. Ya, kemudian yang kedua adalah pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat anak. Nah, kodrat anak itu meliputi adalah merdeka dan bermain. Itu yang sering kali mungkin kita abaikan. Yang ketiga adalah filosofinya adalah pendidikan itu harus berpihak pada anak. Jadi segala sesuatunya nanti itu harus berpihak pada anak ininya. Kalau memang selama ini kan dalam istilah kerennya itu teacher oriented gitu ya. Nah, tetapi nanti dalam filosofi KHD Ki Nusantara itu tidak boleh. Itu segala sesuatunya nanti pada intinya nanti adalah pada anak. Yang keempat filosofi yang diangkat oleh Ki Nusantara adalah tentang budi pekerti. Nanti seperti apa nanti kita akan pelajari. Lalu kemudian yang keenam adalah dasar pendidikan Ki Nusantara adalah petani. Jadi kita sebagai guru itu ibaratnya adalah sebuah petani. Untuk yang 7 dan 8 nanti ada relevansinya dalam kehidupan kita, kemudian di abad 21 ini seperti apa nanti akan kita pelajari. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah dasar dari pendidikan KHD yaitu menuntun. Nah, maksud dari menuntun itu apa? Maksud dari proses pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi proses menuntun itu kita diharapkan itu tidak lagi hanya transfer knowledge, tetapi kita lebih kepada bagaimana membimbing murid-murid kita. Jadi filosofinya adalah menuntun. Ya. Nah, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Nah, ini poin pentingnya adalah menuntun sesuai dengan kodrat. Jadi ada kodrat anak. Kodrat anak itu meliputi 2 hal, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam itu ya anak itu memang bervariasi dari latar belakang yang berbeda. Yang kedua, kodrat zamannya sekarang. Berarti anak itu tumbuh sekarang. Kita harus mengikuti daripada pola sekarang. Kita tidak bisa menerapkan pola-pola yang dulu,
kemudian diterapkan dalam anak sekarang itu tidak sekali. Dulu memang zaman kita muda belum ada gadget, dan sekarang anak wajib punya gadget. Itu kita harus menyesuaikan. Oke, berikutnya dasar pendidikan KHD adalah menuntun antara lain yang sudah dikenal dengan slogannya Engarso Sungguh, kemudian Engarso Emahyo Mangunkaso, dan Kemuliaan Dayana. Ini sudah dikenal, saya kira satu Indonesia Raya mungkin ya. Tetapi pada prakteknya adalah itu yang harus kita benar-benar kita lakukan gitu ya. Jadi Engarso Sungguh artinya adalah kita di depan itu memberikan contoh, ya, contoh yang baik gitu ya. Yang kedua adalah Emahyo Mangunkaso di tengah-tengah itu kita juga harus ibaratnya ikut ambil bagian dalam membangun kehidupan mereka, ya, atau membangun dalam proses mereka belajar dan seterusnya. Kemudian untuk Kemuliaan Dayana kita di belakang itu harus memberikan dorongan sebagai motivator, gitu ya, pada anak-anak. Oke, baik, selanjutnya dasar pendidikan KHD adalah kodrat anak. Jadi pada dasarnya anak itu butuh kemerdekaan, butuh kebebasan. Jadi manusia yang merdeka itu adalah manusia mereka yang lahir, manusia yang hidup lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi dia bisa bersandar atas kekuatannya sendiri. Itu yang dikatakan merdeka. Jadi supaya apa? Anak itu bisa tumbuh di atas kekuatan sendiri, bisa belajar mandiri, dan itu beda dari proses kemerdekaan anak. Ya. Berikutnya adalah dasar kodrat anak tadi adalah bermain. Ya, jadi tidak kita pungkiri lah, anak mulai dari lahir sampai dengan dia disebut sebagai anak ataupun dikatakan dewasa itu mereka masih cenderung bermain. Tetapi tingkatnya berbeda tentunya. Kalau SD mungkin mainannya masih sekitar mainan-mainan apa namanya yang bisa dimainkan gitu ya. Contoh misalnya nyata gitu ya. Tapi mungkin dia belajar jadi SMA dia mainnya bisa game, gadget dan sebagainya. Tapi pada dasarnya adalah mereka itu bermain. Nah, oleh karena itu kegiatan kita dalam proses belajar ya, kita upayakan disesuaikan dengan kondisi program mereka adalah yang kita upayakan supaya proses kegiatan pembelajaran kita itu menjadi menyenangkan. Setuju Bapak Ibu ya? Oke. Berikutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi filosofi KHD itu adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi segala sesuatu itu endingnya tadi yang saya katakan bahwa endingnya itu adalah untuk anak-anak dan anak. Sudut pandang kita, mindset kita itu harus disesuaikan. Kalau dulu hanya transfer knowledge dari guru ke murid, berarti fokusnya di guru, gitu ya. Tapi sekarang enggak, kita sesuaikan. Mereka butuh apa, mereka perlu apa, gitu ya. Jadi itu yang paling penting di situ. Jadi kita harus mendalami potensi karakter masing-masing, gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau perlu, kita harus tahu ini anak latar belakangnya bagaimana, kemudian alamatnya di mana, dia butuh apa, bagaimana karakternya, supaya apa? Supaya nanti hal-hal yang harus kita ciptakan untuk menunjang proses pembelajaran kita tahu kebutuhannya si A dan si B tentunya berbeda. Nah, fokusnya kita coba berpihak pada. Berikutnya adalah dasar pendidikan gadget dewasa adalah anak itu bukan tabula rasa. Jadi tabula rasa itu adalah kertas kosong. Ya, kita tidak boleh memposisikan bahwa anak itu diumpamakan adalah sebuah kertas kosong. Nah, kemudian kita berhak mencoret-coret hijau, kuning, merah dan sebagainya. Tidak seperti itu. Anak itu dilahirkan itu sebetulnya sudah punya potensi masing-masing. Sudah punya, kalau dikatakan di sini adalah punya garis, tetapi garisnya sama-sama. Nah, tujuan kita itu harapan kita sebagai bapak ibu guru menurut KHD itu adalah kita tinggal menebarkan garis yang sama-sama tersebut dan memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia sempurna. Jadi paling pentingnya di sini. Jadi bahwasanya anak itu sudah memiliki potensi untuk berkembang, untuk belajar, untuk bisa lebih gitu ya. Nah, kita tinggal bagaimana memolesnya, menebarkan garisnya gitu. Kata KHD itu kita tinggal menebarkan garisnya, mewarnainya, membuat mereka menjadi
berwarna sesuai dengan potensinya masing-masing. Itu maksudnya. Berikutnya adalah dasar pendidikannya adalah budi pekerti. Jadi budi pekerti itu adalah budi pekerti atau karakter itu adalah bersatunya perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Jadi budi pekerti itu adalah merupakan perpaduan sebetulnya, perpaduan pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga dia muncul tenaga atau semangat. Jadi pada dasarnya yang disebut budi itu berupa pikiran, perasaan, pekertinya ada. Jadi kesatuan dari kesekian ini tadi membuahkan sebagai bentuk tenaga. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya kita menyesuaikan itu? Kalau sementara ini ya tentunya budi pekerti itu ya hal-hal yang baik gitu ya, hal-hal yang baik yang membangun gitu. Itu berikutnya adalah dasar pendidikan yang ada adalah kita itu ibaratnya sebelah petani. Ya, kalau petani itu objeknya itu mesti adalah apa? Tanaman mesti ya. Oke ya. Jadi kita punya petani, kita sebagai petani yang menanam tanaman, entah itu jagung, padi dan seterusnya. Nah, supaya tanaman itu diibaratkan siswa kita atau murid kita, supaya bisa tumbuh sesuai harapan kita, tumbuh baik, berkembang dan bisa bermanfaat nantinya. Tentu yang pekerjaan petani itu apa? Antara banyak, yaitu menyiapkan lahan yang bagus, baik, memupuk, kemudian menyiangi, terus memberikan treatment atau perawatan, dan tentunya masing-masing ya. Misalnya kalau jagung ya bagaimana, kalau padi bagaimana, tentunya masing-masing. Nah itu diibaratkan siswa kita bervariasi beragam. Nah kita tinggal tadi treatment terhadap masing-masing ini juga berbeda, kita sesuaikan. Nah itu filosofi dari Belajar dengan Orang Kita itu sebenarnya sebuah petani. Kita harus menyiapkan siswa kita untuk menjadi jago atau petani itu yang tumbuh kembang secara optimal sesuai potensi. Oke. Lalu kemudian relevansinya dari filosofi KHD itu apa? Yang pertama kita sesuaikan dengan Abad 21. Proses menuntut tadi, kalau kita sesuaikan dengan filosofi KHD antara lain adalah kita bisa berkolaborasi. Kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, inovatif, dan sebagainya. Ya, jadi itu kita sesuaikan. Kita bisa apa sih di Abad 21 ini? Antara lain tadi kolaborasi dengan teman-teman, rekan-rekan sejawat, kemudian bahkan lagi teman-teman di lain sekolah gitu ya, tidak menutup kemungkinan. Yang kedua adalah filosofi yang untuk selamat dan bahagia adalah will be you. Ya, lalu kemudian pesan kuncinya lagi adalah guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman atau rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan kebahagiaan sebagai manusia. Intinya ini ada tanda kurung rasa takjub dan kasmaran secara spiritual. Tentunya kita juga pengen dong sebagai guru itu yang dirindukan muridnya. Jadi merasa kangen kasmaran gitu. Nah harapannya itu. Jadi menanti, oh guruku mana ya kok belum datang gitu ya. Hari ini saya pengen ketemu guru saya. Itu kan menunjukkan bahwa kita itu dicintai murid. Demikian juga sebaliknya, muridku mana ya, saya udah pengen ngajar, itu pengen semangat gitu. Itu kata kunci dari sini salah satunya. Baik Bapak Ibu, itu barangkali untuk modul 1.1 tentang filosofi KHD yang menjadi landasan dasar atau enggak kita sebagai guru ke depan itu dari pendidikan Kementerian Pendidikan itu harapannya menjadi dasar, dan itu memang baik sebetulnya ya. Di subjeknya murid dan seterusnya yang sudah kita bahas tadi itu saya yakin kalau memang bisa diterapkan secara 100% malah luar biasa sekali. Yang berikutnya modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru. Jadi diharapkan calon guru pembelajaran itu memiliki nilai dan peran yang dimaksudkan minimal, tetapi nanti bisa dikembangkan kepada kita semua, meskipun saya kebetulan karena memang mengikuti program dan panjenengan semua nanti juga memiliki nilai dan peran yang sama. Itu harapan. Oke, apa saja nilai dan peran?
antara lain ya. Dari guru penggerak itu harapannya nanti memiliki nilai antara lain adalah mandiri, bisa mandiri dalam belajar, mandiri dalam apapun itu. Yang kedua adalah segala sesuatunya harus berpihak pada murid. Jadi sesuai yang pertama tadi, apapun yang kita lakukan itu semua endingnya adalah berpihak pada murid. Yang ketiga adalah inovatif. Kita harus selalu berinovasi, memiliki ide-ide baru dalam menciptakan bagaimana proses belajar yang diterapkan. Lalu kemudian kolaboratif. Nah, kita diminta untuk memiliki nilai kolaborasi bersama teman-teman dan seterusnya, berkomunikasi dan seterusnya. Dan reflektif itu artinya adalah kita bisa merefleksikan diri atau kita bisa mengaca gitu ya. Dari kaca apa yang sudah kita lakukan seperti apa, kemudian dampak positif negatifnya, kekurangannya apa, kelebihannya apa, nah, kita memiliki nilai. Dan yang kedua, apa sih perannya kalau sudah memiliki nilai itu? Bagaimana peran kita? Antara yang pertama adalah menjadi pemimpin pelajaran. Jelas ini kita sebagai seorang guru tentunya kita memiliki murid, nah, kita harus bisa menjadi pemimpin sebuah pembelajaran. Yang kedua adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi ini fokusnya kepada siswa atau murid kita, harus kita tunjukkan bahwa mereka itu berani antara lain itu bisa menjadi pemimpin masa depan. Dimulai dari kelas gitu. Berikutnya adalah mendorong kolaborasi ya, jelas ya. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Nah ini salah satunya contoh yang benar-benar memang saya sendiri menerapkan itu, dan saya juga menjadi coach, dan sekaligus saya juga tukar pikiran dengan yang lain. Cara dalam juga desain-desain pembelajaran yang menarik bagaimana dan seterusnya. Itu banyak sekali ya di sini ya yang kita dapatkan dari proses itu. Lalu kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Jadi komunitas-komunitas apa yang ada di sekolah itu kita stimulasi, apa yang bisa kita gerakkan misalnya, apa yang bisa kita kolaborasikan misalnya. Nah, salah satunya peran-peran dari guru penggerak itu seperti itu harapannya. Mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan. Nah, dari kesekian nilai dan peran tadi tentunya endingnya itu adalah siswa. Nah, sebagai program nasional bahwasanya nanti endingnya bagaimana untuk mewujudkan menjadi profil pelajar Pancasila yang sedang saat ini memang digaungkan oleh pemerintah adalah menjadi profil pelajar Pancasila. Apa itu? Yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, kemudian bernalar kritis ya, kemudian kreatif, kemudian bertanggung royong, kemudian dan berkebijakan global. Nah, tentunya ini semua itu bisa terwujud dengan kolaborasi dari semua. Oke, berikutnya Bapak Ibu, untuk modul 2 saya garis besarnya seperti itu. Sekarang lanjut ke modul 1.3, mempelajari mengenai visi dari guru penggerak. Apa sih visi dari guru penggerak ataupun visi kita dalam kegiatan belajar? Oke, arti dari sebuah visi itu adalah bagaimana ya? Bisa kita jadikan acuan. Visi itu menjadi pandangan ke depan yang memberikan landasan kuat program apa yang dilaksanakan pada satuan pendidikan agar tercapai di situ. Sebenarnya di sekolah kalau kita mengajar itu kan ada sebuah visi. Nah kita sebagai guru pun dalam kegiatan mengajar, kita juga harus punya visi. Visi ke depannya kita mau siswa atau murid kita itu menjadi seperti apa sih itu? Itu visi. Harapan kita ke depan, jauh ke depan. Nah, lalu kemudian visi itu menciptakan pembelajaran yang terfokus untuk mengembangkan bakat, minat serta kebutuhan murid sehingga murid dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan. Ya, jadi harapannya endingnya kan siswa. Siswa itu nanti bisa tumbuh dan berkembang sesuai minat dan potensi. Itu gambarannya. Nah, oleh karenanya nanti Bapak Ibu guru nanti harapan kami nanti ke depan itu dengan itu bisa menciptakan bagaimana ke depan itu murid yang saya harapkan seperti ini. Nah, untuk mengelola visi itu tentunya ya tidak berjalan dengan mulus. Saya percaya itu. Nah, supaya untuk ibarat menganalogikan nanti perjalanan Bapak Ibu
kalau sudah mengajar dan menemukan visi muridnya dengan dibalikkan seperti ini. Ini adalah anak guru, kemudian ini adalah guru penjelasan. Nah, anak dari guru ini bisa terbang gitu ya, dengan nyaman, dengan profesional itu. Tentunya dia pertama adalah tidak bisa terbang dulu, lalu kemudian turun dari sana, kemudian terseok-seok, kemudian dia juga mengalami kesulitan terbang dan seterusnya sampai akhirnya menemukan pola tersendiri gitu ya, pola tersendiri dia belajar dan seterusnya. Nah kemudian dia baru bisa terbang. Nah oleh karenanya visi kita juga sama. Nanti pada awalnya mungkin sulit ya, banyak godaan di sana sini, banyak kendala dari sana sini. Tetapi nanti dengan itu kita bisa ada proses belajar dan hasil akhirnya nanti tetap fokus, nanti juga bisa maksimal. Ya, nah oleh karena itu untuk mengelola visi itu salah satunya pada program itu dikenalkan dengan apa itu yang disebut sebagai paradigma inquiry apresiatif. Mungkin Bapak dulu masih belum familiar dengan ya. Jadi inquiry apresiatif itu adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis pada kekuatan. Jadi fokusnya itu pada kekuatan, bukan kelemahan. Kelemahan ya kita sadari, tetapi jadikan kelemahan itu menjadi motivasi kita untuk bisa bertumbuh. Ya, tetapi dengan kekuatan itu kita akan lebih tepat sasaran. Apa sih potensi besar kita yang kita miliki? Itu yang perlu kita kembangkan. Sedangkan kelemahannya, apa sih kelemahannya? Harus kita minimalkan. Nah, salah satunya untuk apa ibaratnya mengaktualisasikan dari inquiry apresiatif, salah satunya adalah dengan metode kerja. Jadi akronimnya kerja. Nah, yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Jadi ada problem, nanti fokuskan di masalah utamanya apa? Buat pertanyaan itu. Lalu kemudian ambil pelajaran. Pelajarannya apa dari masalah itu? Cara gitu ya. Lalu kemudian gali mimpi. Harapan kita kalau sudah punya pertanyaan utama, ada pelajaran itu, harapan kita apa? Mimpi-mimpi kita apa? Lalu setelah itu jabarkan dalam rencana step by step. Ya. Jadi itu usahakan nanti dijabarkan secara detail waktunya dan seterusnya. Nah, lalu selanjutnya cara katakan adalah apa? Eksekusinya kapan? Detailkan itu. Ya, fokuskan. Nah, ini salah satunya untuk mengidentifikasi bagaimana caranya kita merumuskan dari sebuah visi. Kemudian visi itu diwujudkan dengan menggunakan ini salah satunya polanya. Oke, Bapak Ibu, berikutnya adalah modul 1.4. Itu mungkin fokus utamanya, nanti endingnya itu di modul 1 itu ada di sini. Bagaimana cara menciptakan budaya positif. Budaya positif itu di sekolah ya, entah itu di sekolah atau di kelas. Tapi yang jelas budaya itu harus arahnya itu adalah positif. Apa seperti apa? Untuk memahami budaya positif ada beberapa konsep. Ya. Yang pertama adalah harus ada perubahan paradigma. Paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Ini sudah mungkin asing ya. Kalau stimulus respon mungkin Bapak Ibu sudah sebagian besar tahu ya. Jadi ada sebab akibat gitu ya. Tetapi kita harus merubah pengalaman itu menjadi bentuk teori kontrol. Nanti akan kita bahas. Yang pertama, yang kedua adalah kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasarnya ya. Yang ketiga adalah arti disiplin dan tiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas, dukungan dan pembelajaran. Kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah ini mungkin asli juga. Nanti seperti apa nanti kita lihat. Oke, berikutnya perubahan paradigma stimulus respon dan menjadi teori kontrol. Ini pola lama sebenarnya. Jadi kita sudah punya paradigma stimulus respon, ada sebab ada akibat, gitu ya. Tetapi pola itu ternyata kurang efektif. Ada pola baru yang lebih efektif yaitu teori kontrol. Nah, bagaimana? Kita lihat ya. Perbedaannya untuk stimulus respon, misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi orang itu diharapkan sama dengan kita. Fokusnya di mana? Kita. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, harus kita ubah pola lain. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita harus cari dulu. Orang itu maunya apa sih?
pola sekarang gitu. Yang kedua adalah perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ujungnya kan berarti ini tidak lagi berfokus pada kekuatan lagi gitu ya, tapi berjalan kesalahan. Nah, itu harus kita lakukan. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Tentunya orang itu memiliki tujuan. Entah dia melakukan benar atau salah, yang jelas itu ada tujuannya. Nah, itu yang perlu kita tahu gitu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu harus diubah. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi bukan orang lain, tetapi fokusnya dimulai dari diri. Berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan badan. Nah, kalau kita punya motivasi tertentu, nah tentunya kalau memang rujukan kita gagal, nah endingnya kan berarti harus dipaksakan ya, supaya apa tujuan kita tercapai. Nah itu tidak boleh. Kita harus mengutamakan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ada pilihan-pilihan kita kolaborasi. Diupayakan orang atau yang kita partner kita itu adalah menyepakati gitu ya. Menyepakati apa yang kita ciptakan secara bersama-sama. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau nggak menang, kalah. Itu sudah hukum alam. Itu fokus kita dulu. Kalau nggak baik, itu dulu. Tapi tidak harus sekarang. Model berpikirnya menang dan menang. Tapi apa tidak ada yang kalah. Semuanya fair. Menyadar dan menerima. Oke. Lalu kemudian berikutnya tadi adalah kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhannya bertahan hidup, jelas ini ya manusia. Kemudian cinta, kasih, rasa memiliki, cinta, kasih sayang itu kebutuhan dasarnya. Yang kemudian yang kedua adalah penguasaan, power. Kita harus berusaha menguasai orang itu. Kemudian freedom, kebebasan, orang itu butuh bebas. Kebutuhan dasar. Yang keempat adalah yang kelima adalah kesenangan. Kita juga butuh refreshing gitu ya. Itu udah besar sebetulnya dan esensial. Oke, next. Untuk memahami itu, coba Bapak Ibu lihat kasus ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Jadi dia senang menyanyi, tapi harapan guru tidak boleh. Nah, kita harus memahami kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh seorang atau siswa ini. Kebutuhan akan apa? Boleh. Senangan. Nah, jadi kalau lihat dari sini, ini kebutuhan dasar. Oke, jadi apa kebutuhan apa? Senangan. Senangan. Ya. Dari kata kuncinya, aku suka dan senang. Jadi mereka butuh kesenangan. Itu sudah memang kebutuhan dasarnya seperti itu. Nah, boleh kita lihat. Kemudian yang kedua, guru tidak menyapu hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Ibu guru tidak menyapaku. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Dia pengen disapa gitu. Padahal aku pakai jepit rambut. Ini agak jepit rambut baru gitu. Jadi dia pengen nunjukin gitu ya. Saya kira itu kebutuhan dasar Pak. Jadi pengen diperhatikan gitu ya Pak. Jadi berarti kita kita ngasih terima. Belum. Kita kasih perhatian. Oh iya. Kita pikirnya sudah. Kebutuhan dasarnya. Itu contoh untuk menunjukkan bagaimana cara tadi memahami kebutuhan dasar. Oke, next. Kemudian kita harus tahu juga untuk mendapatkan budaya positif ada teori motivasi tentang perilaku manusia. Manusia itu perlu motivasi. Nah, teorinya apa? Yang pertama, untuk menghindari kesenjangan hukuman. Jadi orang melakukan sesuatu itu salah satu yang dilakukannya adalah untuk menghindari kesenjangan hukuman. Nah, itu motivasinya dari luar itu. Hukum. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Dia lebih bagus sebetulnya. Cuman masih ada harapannya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Siswa Anda saya mengerjakan PR kalau saya diberi nilai 10. Atau saya mau belajar kalau saya dikasih hadiah misalkan apa ya, sepeda baru. Nah itu dia berbasis masih dana. Nah ini juga teorinya masih motivasinya juga masih dari luar. Tetapi yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan.
Nah, ini kita ubah dulu. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini konsekuensinya dari diri sini. Saya mau bergerak, tetapi dimulai dari dia. Nah, itu motivasi ini itu adalah berasal dari aku diri sendiri. Dan itu mungkin yang akan membuat gregetnya itu kan kencang gitu, lebih kuat gitu. Itu yang mendorong manusia itu bergerak karena motivasi kuat. Ada contoh misalnya orang yang pernah mengalami katakanlah dulu itu sakit hati itu misalkan karena dia mengalami yang betul-betul sekali itu akhirnya dia tergerak, saya harus berbuat lebih dari. Nah itu tentunya kan motivasinya dari diri sendiri itu lebih kuat kan. Oke, next. Nah, untuk membangun budaya positif Bapak Ibu nanti tidak bisa serta-merta begitu saja. Jadi mesti budaya positif itu dibangun dari lingkungan yang positif. Pasti ya. Nah, lingkungan yang positif itu bisa tercipta dari keyakinan kelas. Istilah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bisa tercipta dari peraturan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti dengan siswanya di dalam kelas itu upayakan dulu supaya itu menimbulkan rasa kepercayaan diri dari siswa itu. Dan kesepakatan itu tidak bersifat pemaksaan dan seterusnya. Itu dimulai dari buat peraturan. Peraturan itu menimbulkan nanti keyakinannya diyakini anak. Kalau tidak melakukan sesuatu, oh saya itu harus ada konsekuensi itu. Kalau kita lihat konsekuensinya. Nah, untuk menjelaskan itu, bedakan antara keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Coba perhatikan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ayo, kira-kira bagaimana? Ini itu, kalau Bapak Ibu punya alasan, kenapa sih dia memakai helm itu? Kalau Bu Tris bagaimana? Keamanan. Untuk keamanan. Nah, kalau keamanan itu berarti bersifat internal. Nah, itu berarti Bu Tris punya keyakinan ya, bahwa saya kalau memakai helm itu yakin bahwa saya nanti akan selamat, setidaknya proteksi diri, dan itu tumbuh dari diri sendiri. Beda lagi dengan sudut pandangnya, kalau saya mau memakai helm misalnya saya takut dibilang polisi, nah itu masih bersifat hukuman. Jelas Bapak Ibu ya, bedanya antara keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Penghargaan saya pakai helm nih, kalau saya mau kasih 100.000 jelas ada penghargaan. Itu untuk membedakan saja apakah motivasi Bapak Ibu itu motivasi seseorang itu berasal dari diri sendiri tentang keyakinannya atau dia hanya sebagai hukuman atau jelas ya? Oke. Berikutnya saya ingin Bapak Ibu dulu membedakan antara peraturan dan keyakinan. Nah itu dari bagian ini kelihatan. Yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan, selalu kembalikan. Tetapi kalau keyakinan dia tanggung jawab, punya tanggung jawab pribadi untuk mengembalikan. Yang kedua, dilarang ganggu orang lain, jangan ganggu. Itu berarti perang. Ya. Tetapi kalau keyakinan itu bahasanya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Artinya kalau saya mengganggu orang lain itu privasi saya terganggu. Jadi munculnya itu dari diri sendiri. Kemudian ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini kan masih bersifat peraturan. Tapi kalau gimana menghormati orang lain, kalau memang ada tujuan. Kalau ada kesepakatan bersama, kita harus hadir. Jadi kita muncul dari diri sini hadir. Nah, itu muncul tanggung jawab pribadi. Oke, ya. Oke. Berikutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini yang dikembangkan dalam mengembangkan budaya sekolah atau budaya positif ini. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu adalah merupakan sesuatu yang harus sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Kalau melakukan kesalahan, ya, siap itu dihukum. Itu harus sakit ya. Tetapi kalau konsekuensi itu kita harus menyadari, oh berarti menyadari bahwa sesuatu yang harus terjadi. Sadar diri itu. Salah loh, konsekuensinya apa loh. Jadi menyadari sesuatu itu memang terjadi. Yang kedua adalah membuat anak sakit dari fisik maupun hati itu jangan lakukan yang dihukum.
Perusahaan 100 kali gitu. Diingat nanti besok itu sampai dia dewasa itu. Tetapi dalam teori ini gitu ya, membangun budaya positif, kita membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu itu. Ya. Yang ketiga adalah anak membenci kedisiplinan. Kalau contoh kita membuat peraturan, itu contoh anak itu membenci kedisiplinan. Karena ada bilang itu ini peraturan dibuat itu ya untuk dilanggar. Itu kan salah kata sebetulnya. Nah itu masih bersifat hukuman. Tetapi yang di sini pembandingnya adalah anak menghargai disiplin. Jadi dia muncul kedisiplinan dari diri sendiri. Oke, nanti berikutnya bisa dibaca. Next, coba ini Bapak Ibu, coba silakan nanti Bapak Ibu nanti mendeteksi apakah ini termasuk hukuman atau terus. Mencatat selalu sekali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi karena ini masih bersifat hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman jelas. Mencatat selalu wajib. Pasti kalau tidak sakit. Kemudian yang kedua, lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman ya. Oke, bedakan dengan menggantikan kertas tugas teman yang telah diselesaikan. Konsekuensi. Bedanya di situ. Menggantikan. Berarti sukarela, secara sukarela yang memunculkan itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersimbol pada saat belajar. Konsekuensi. Jadi dia muncul dari diri sendiri. Jelas ya? Oke, good. Nah sekarang berikutnya ada namanya posisi kontrol. Nah karena ada 5, digunakan 5 posisi kontrol, teori kontrol tadi. Yang pertama, posisi tingkatan dari teori kontrol adalah penghukum. Jadi ada tipe-tipenya ini. Yang pertama, menggunakan hukum posisi kontrol. Jadi posisi Bapak Ibu juga sama nanti tidak ada sesuatu. Jadi posisi pertama adalah penghukum. Ini tingkatan mana saja yang biasa. Penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ya, menggunakan bimbingan yang membuat orang lain merasa tidak merasa bersalah atau tidak. Yang ketiga adalah sebenarnya posisi tidak terus begitu. Jadi kalau ada masalah itu biasanya Bapak Ibu mengajak ayo bagaimana dan posisinya nanti pemikirannya masih berjalan bagaimana. Yang keempat adalah monitor atau memantau. Jadi memantau, mengawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, kelima adalah sebagai manajer. Nanti seperti apa nanti kita lihat kemudian. Oke. Nah, contoh kalimat dalam proses kontrol. Kalau penghukum, patuhi aturan syariat atau awas gitu. Dan kamu selalu salah. Kamu salah itu pasti sebagai penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, maka itu sangat kecewa sekali ya. Pembuat orang merasa bersalah. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Pasti bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo berdoa demi Bapak ya. Ada salah, ayo ingat tidak berbuat Bapak selama ini kan bukan sebagai guru, tapi sebagai teman. Nah, berikutnya adalah bagaimana Bapak atau pemahaman peraturan apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Itu posisinya sebagai pemantau atau monitor. Dan yang terakhir adalah yang paling tinggi itu sebagai manajer. Apa yang kamu lakukan selama ini? Ya, kenapa kamu melakukan itu? Apa yang kamu lakukan? Jika kamu menyadarinya, apa kamu bersedia memperbaiki? Itu pola-pola itu yang akan kita lakukan. Dan minimal kita sebagai bapak ibu guru gitu ya terhadap siswa kita itu harus kita posisikan setidaknya sebagai monitor. Dan yang paling lain itu sebagai penghukum. Jangan posisikan sebagai penghukum. Nanti segala sesuatu itu harus dihukum. Siswa itu kan. Oke, berikutnya antara bergerak antara apa ini? Antara bedanya antara peraturan dan nilai-nilai dari manajer. Nah, ini dalam bahasanya ya, kamu kalau kamu itu kamu akan saya beri. Itu masih sekitar peraturan. Ya, kamu diberi hukuman untuk membuat pidana. Itu sebagai konsekuensi. Kalau nilai-nilai dari sebuah manajer tadi, yang paling lain, apa yang kamu yakini bagaimana untuk membuat pidana? Itu kan muncul dari siswa sendiri. Nah, itu ya. Memperbaikinya kita berdua mendapatkan apa yang kita lakukan. Itu contohnya posisi perbedaan kita sebagai pemantau atau manajer.
tapi dua-duanya bagus. Tapi yang paling bagus kita upayakan begini. Oke, berikutnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi darurat untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada siswa yang salah, itu kita jangan langsung dulu, tapi sebenarnya ada istilah ini, restitusi. Nah, sehingga mereka itu nanti bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, lebih bagus. Itu tujuan dari restitusi. Nah, 9 dari ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi tidak dipaksa lagi, kalau dipaksa lagi jadi bersifat peraturan. Nanti endingnya memang. Restitusi menuntut untuk melihat sejarah diri, potensi mereka. Ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, paling efektif. Ya. Kemudian fokus pada karakter yang tindakan. Karakternya yang kita cari. Kemudian fokus pada solusi, ini yang paling penting. Baik, restitusi itu mencari berfokus pada solusi, bukan masalahnya, tetapi bagaimana solusinya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok, tentunya dengan karakter tadi yang lebih baik. Nah, ini polanya yang dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama, kalau kita melakukan restitusi, tentunya ada masalah dulu. Tentunya yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Kata kuncinya ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang lain? Itu untuk mengenali diri. Jadi divalidasi tindakannya. Yang kedua adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu bagian tadi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi orang, anak atau siswa itu tidak semena-mena disalahkan. Disadarkan bahwa semua itu ya ada proses itu. Kemudian yang terakhir adalah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dikembalikan lagi. Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati itu. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu nanti kesadaran dirinya akan muncul. Daripada hanya sekedar kita membaca. Dan itu saya yakin kalau ini bisa diterapkan, anak itu bisa menjadi lebih tepat. Tentunya karena dia karena muncul menyadari kesalahan, kemudian konsekuensinya seperti apa, kemudian dia akan berpikir bagaimana cara untuk memperbaiki itu. Lalu dia dipilih. Oke, good. Selanjutnya adalah contoh turunan kalimat untuk restitusi. Menstabilkan identitas dalam berbuat salah itu tidak apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tidak pernah melakukan itu. Kemudian bagaimana untuk menolak validasi tindakan contohnya? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu pasti punya alasan. Nah, sedangkan untuk tadi menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau dari nilai-nilai umum yang disepakati apa? Nah, itu contoh-contoh kalimat-kalimat dalam kita menjalankan restitusi. Oke, next. Berikutnya adalah contoh kasus. Ini simulasi. Bagaimana cara kita restitusi. Oke, coba perhatikan. Ibu Dewi sedang menjelaskan pelajaran matematika bahwa lulus. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh-acuh pada pelajaran. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan dikerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang kedua tangannya dan memainkan sejumlah tangan. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa ditawarkan? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan. Acuh-acuh dan nilai-nilai pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran matematika. Padahal saat itu oleh ujian Fajar hanya menjawab, "Gak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan karena itu."
ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, kekasihan sama ibu dan belajar pun juga benci. Contoh real ya, dalam kehidupan keseharian kita dalam proses belajar. Nah, oke Bapak Ibu. Tentunya kebutuhan apa yang diperlukan belajar? Kebutuhan anak apa? Ya, dia hanya Mungkin pengen bebas gitu Pak. Maksudnya nggak terpapar gurunya harus diem harus apa. Dia pengen diperhatikan. Nah, itu berarti bebas. Nah, jadi kita harus identifikasi. Kemudian posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan yang pakai masuk? Posisi kontrol manajer yang bisa membuat merasa bersalah bisa. Tadi dari kalimatnya tadi. Punya manajer pemantau. Kalau membuat orang merasa bersalah itu kecewa dengan kamu itu kan. Nah, itu salah satunya dari kalimat itu ya. Jadi itu kecewa dengan kamu. Kita lihat masih posisi benar yang diposisikan oleh Dani. Oke, itu ya. Oke, guys. Kita lanjut. Oke. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau. Oke. Apa yang akan dilakukan? Berarti untuk menanyakan Mengajak bicara, kesepakatannya yang kembalikan nanti gitu. Kita sudah punya melakukan apa sih? Gitu ya, pemikiran gitu. Nanti, oke. Jadi itu Bapak Ibu, jadi tentang simulasi real dan bisa kita aplikasikan. Dan ini mungkin masalah ini kan tidak hanya ini, tapi banyak masalah lain. Tapi kita upayakan supaya kita punya patokan di situ. Kita kalau ada masalah itu memang restitusi itu adalah terbaik. Oke, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah tentang pembiasaan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan baik itu diawali dengan kebiasaan. Betul ya? Jadi ada kebiasaan baik itu muncul dari pembiasaan. Kebiasaan baik kecil satu sama dua akan menjadi kebiasaan. Kedua adalah tidak bisa dilakukan sendiri, harus berkolaborasi, memantau telinga, kebiasaan, kemampuan, bukti dan tentu ya ini semua dimulai dari diri. Betul ya? Oke. Berikutnya bisa dimulai dengan membuat kartu kendali budaya positif di siswa. Jadi ketika siswa diulang, kita kasih waktu. Itu untuk kemampuan kita, meskipun di luar, tapi masih kita bisa mampu. Tentunya mereka yang di situ dengan kesadaran. Baik, Bapak Ibu, itu tadi paparan dari saya mengenai apa yang sudah kami pelajari kurang lebih selama 3 bulan ini. Jadi mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita itu ya. Tetapi yang paling penting itu adalah satu tujuannya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan budaya positif tadi. Jadi membangun budaya positif dengan karakter masing-masing di sekolah kita. Ingat, slogan dari guru muda ini adalah guru tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Saya Raffi. Assalamualaikum.